Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rahmat dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Umbara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang VGA. Definisi VGA atau Video Graphic Array sebagai standar tampilan grafis pertama kali dikembangkan oleh IBM pada tahun 1987. Saat ini, istilah VGA sering merujuk pada kartu grafis atau GPU atau Graphic Processing Unit yang menangani pemrosesan gambar dan video. Fungsi utama dari VGA ini adalah menampilkan gambar berkualitas di layar untuk berbagai aplikasi grafis. Material pembuat VGA, komponen utama VGA adalah core GPU, VRAM, heatsink, PCB, power connector, dan casing. Core GPU terbuat dari silikon dengan miliaran transistor untuk pemrosesan grafis. VRAM untuk penyimpanan sementara data grafis dan heatsink untuk pendinginan GPU. Jika kita lihat dalam gambar ini, di dalam ini ada kipas dan heatsink. Nah, itu untuk pendingin GPU, pendingin dari proses utama yang ada di bawahnya kipas dan heatsink ini. Tujuannya dibuat VGA adalah untuk menampilkan visual berkualitas di layar, memproses grafis kompleks untuk aplikasi seperti desain grafis dan gaming, mendukung aplikasi profesional dan komputasi AI untuk machine learning. Itu untuk yang VGA yang sekarang ya. Cara kerjanya. VGA menerima instruksi dari CPU, proses geometri dan transformasi, proses perstek dan rasterisasi, shading dan texturing, post-processing, pengiriman data ke frame buffer, mengirimkan sinyal ke monitor, pengulangan proses untuk setiap frame. Sejarah penelitian diawali dari tahun 70-an, perkembangan tampilan grafis di komputer, tahun 1981 oleh IBM dengan nama Monochrome Display Adapter. IBM terus mengembangkan sampai tahun 87 muncullah VGA, Video Graphic Array. Tahun 90-an akhir, perkembangan kartu grafis 3 dimensi. Mulai banyak pabrikan-pabrikan memproduksi VGA, di antaranya tahun 99 NVIDIA GeForce 256 dia memakai GPU pertama di dunia. Tahun 2000-an muncul ATI Radeon. Tahun 2010-an pengenalan teknologi CUDA dan komputasi GPU untuk AI. Tahun 2018 ray tracing real time dengan NVIDIA RTX. Tahun 2018 NVIDIA mengenalkan ray tracing real time dengan NVIDIA RTX. Tahun 2020-an GPU untuk kebutuhan data center dan cloud. Melanjutkan teknologi dalam pembuatan VGA, teknologi litografi untuk pembuatan chip, arsitektur multiprosesor, memori VRAM berkecepatan tinggi, ray tracing dan tensor core, teknologi pendingin lanjutan, teknologi overclocking dan boost clock, antarmuka PCIe, machine learning dan AI, teknologi crossfire dan SLI untuk multi GPU, optimasi driver dan firmware. Jenis VGA berdasarkan tujuan penggunaannya. Banyak untuk konsumen, karakteristiknya kinerja yang cukup untuk tugas-tugas sehari-hari, tidak cocok untuk aplikasi grafis yang intensif. Contoh Intel HD Graphics, AMD Radeon RX 550. VGA untuk gaming, karakteristiknya kartu grafis gaming biasanya memiliki VRAM yang besar dan mendukung teknologi seperti ray tracing dan anti-aliasing untuk meningkatkan kualitas visual. Contoh, NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 6700 XT. Untuk VGA profesional atau workstation, karakteristiknya, kartu grafis ini dioptimalkan untuk aplikasi CAD, desain grafis, dan rendering profesional. Mendukung teknologi untuk kekuatan, warna, dan performa tinggi dalam komputasi grafis. Contoh, NVIDIA Quadro, AMD Radeon Pro. VGA untuk data center dan komputasi AI atau data center. Karakteristik, GPU jenis ini memiliki performa tinggi dan dirancang untuk pemrosesan paralel dalam jumlah besar. Biasanya mendukung teknologi seperti CUDA dari NVIDIA atau ROCm dari AMD untuk komputasi sains dan AI. Contoh NVIDIA A100, VGA untuk editing dan konten kreatif.
Karakteristiknya, kartu grafis ini memiliki kemampuan rendering tinggi, mendukung encoding atau decoding video, dan biasanya memiliki tiram besar untuk mendukung resolusi tinggi. Lanjut ke PGA untuk virtual reality dan augmented reality. Karakteristiknya, kartu grafis ini mendukung refresh rate tinggi dan resolusi yang sesuai dengan headset VR, mengurangi efek motion sickness, dan meningkatkan imersi. Contoh, NVIDIA GeForce RTX 2080 Super. Lanjut ke PGA untuk desain dan rendering 3D. Karakteristiknya, PGA ini dirancang untuk mendukung aplikasi 3D seperti AutoCAD, SolidWorks, dan Blender. Memiliki kemampuan komputasi tinggi untuk proses detail 3D yang kompleks. Contoh, NVIDIA Quadro RTX 400. Selanjutnya, PGA untuk streaming dan encoding video. Karakteristiknya, mendukung encoding video berkualitas tinggi dengan efisiensi tinggi, seperti H264 dan H265, sehingga memungkinkan streaming video dengan kualitas tinggi dan penggunaan daya yang lebih rendah. Contoh, NVIDIA GeForce GTX 1660 Super. Lanjut ke PGA Entry Level. Karakteristiknya, kartu grafis entry level menawarkan performa dasar untuk tampilan grafis dan beberapa kemampuan gaming ringan. Biasanya cukup untuk penggunaan sehari-hari tanpa aplikasi yang berat. Selanjutnya, PGA untuk embedded system dan industri. Karakteristiknya, kartu grafis ini dirancang untuk efisiensi daya, tahan panas, dan memiliki daya tahan tinggi untuk penggunaan dalam kondisi lingkungan yang keras. Nah, timeline penggunaan VGA di pasaran, tahun 81 dimulainya dari IBM dengan monochrome display adapter, sampai tahun 1987 IBM mengenalkan video graphic array. Lanjut sampai sekarang, dan penggunaannya sekarang tidak hanya untuk menampilkan gambar, tapi untuk pengolahan AI sebagai dasar untuk kecerdasan buatan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.